Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, terdapat beberapa kebijakan baru yang perlu ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang. Salah satu amanat yang ada di dalam PP 21 Tahun 2021 tersebut adalah mengintegrasikan muatan rencana ruang laut ke dalam rencana tata ruang sehingga menghasilkan satu produk rencana tata ruang yang komprehensif. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau-kepulauan, dan kawasan strategis nasional bertanggung jawab untuk menyelesaikan penyusunan rencana tata ruang lingkup nasional yang terintegrasi sesuai dengan amanat PP 21 tahun 2021 tersebut. Adapun produk rencana tata ruang lingkup nasional yang dihasilkan adalah rencana umum dan rencana rinci. Rencana umum adalah rencana tata ruang wilayah nasional atau yang disebut RTRWN yang ditetapkan dengan peraturan menteri, sedangkan rencana rinci yaitu ada rencana tata ruang pulau-kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden. Adapun jumlah RTR nasional yang harus diintegrasikan dengan rencana ruang laut adalah sebanyak 39 rencana tata ruang nasional dengan perincian sebagai berikut. RTRWN dengan rencana tata ruang laut, RTR KSN dengan rencana zonasi KSN sebanyak 29 produk, RTR KSN kawasan perbatasan negara dengan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu berupa PPKT sebanyak 9 rencana tata ruang kawasan perbatasan negara. Di dalam Permen ATR KPBN 10 tahun 2021 tersebut, proses integrasi rencana ruang laut dalam penyusunan rencana tata ruang nasional ada pada tahapan rencana perumusan konsepsi. Namun, tata cara pengintegrasiannya belum secara spesifik dijelaskan dalam permen tersebut. Perumusan konsepsi rencana tata ruang dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan dan untuk integrasi diberikan waktu selama 3 bulan. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat mengintegrasikannya secara cepat dengan jangka waktu yang hanya 4 bulan di dalam tahapan perumusan konsepsi rencana tata ruang tersebut sehingga bisa dipercepat. Di samping itu, di dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan basis data dan penyajian peta rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, serta peta rencana detail tata ruang kabupaten kota, belum ada pengaturan mengenai basis data dan penyajian peta rencana tata ruang nasional. Oleh karena itu, pengaturan terkait hal tersebut perlu segera disusun sehingga dapat mempercepat penyusunan rencana tata ruang nasional. Di dalam proses melakukan integrasi, tentu saja dibutuhkan dialog strategis dalam bentuk kolaborasi dan kerjasama dengan kementerian lembaga terkait. Dalam hal ini, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, dan Bappenas sebagai mitra kerja kunci yang dibutuhkan dialog strategisnya. Komitmen kolaborasi dan kerjasama ini akan memperkuat percepatan integrasi sehingga produk rencana tata ruang lingkup nasional yang dihasilkan sudah terintegrasi dan komprehensif. Produk rencana tata ruang nasional yang komprehensif akan memudahkan dalam proses pelaksanaan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau kawasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun output dan outcome dari proyek perubahan ini adalah 1. Tersedianya tata cara pengintegrasian rencana ruang laut dalam penyusunan rencana tata ruang nasional. 2. Tersusunnya basis data rencana tata ruang nasional. 3. Digunakannya aplikasi koordinasi sektor online untuk mempercepat proses integrasi. Sedangkan outcome-nya adalah rencana tata ruang nasional yang terintegrasi dengan sistem OSS, rencana tata ruang nasional menjadi acuan dalam pembangunan nasional, peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Tata Ruang pada umumnya dan Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional pada khususnya, dan terwujudnya One Spatial Planning Policy.
Tujuan keseluruhan dari proyek perubahan ini adalah mempercepat integrasi rencana ruang laut dalam penyusunan rencana tata ruang nasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, ada 3 tahapan yang akan dilaksanakan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk milestone di jangka pendek adalah tersusunnya kesepakatan muatan integrasi, tersusunnya kesepakatan basis data rencana tata ruang nasional, tersusunnya surat edaran Dirjen Tata Ruang tentang tata cara pengintegrasian muatan rencana ruang laut dan ruang darat dalam proses penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan negara, dan diuji cobakannya aplikasi koordinasi sektor online sebagai tools kerja bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun manfaat dari proyek perubahan ini secara garis besar adalah untuk memberikan informasi arahan rencana tata ruang secara nasional yang terintegratif bagi pemangku kepentingan. Saya sangat berharap semoga proyek perubahan ini dapat memberikan masukan yang sangat berarti di dalam pengintegrasian antara muatan ruang laut dan ruang darat di dalam proses penyusunan rencana tata ruang nasional. Dan tentu saja proyek perubahan ini saya harapkan dapat bermanfaat bagi kinerja tata ruang di dalam proses penyusunan rencana tata ruang nasional dan untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan yang ada baik di sektor maupun yang ada di masyarakat. Terima kasih. Saya Gopor, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Nasional, mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang sedang digagas inisiatif oleh Ibu Kristi Elisabeth Lempong dengan judul percepatan integrasi rencana ruang laut dalam penyusunan dan revisi rencana tata ruang lingkup nasional. Saya memandang inisiatif yang ada di dalam proyek perubahan ini sangat relevan dengan target-target pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam Pertanian Nasional bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya berharap dari proyek perubahan ini target integrasi rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang di daratan ini dapat segera diwujudkan dan tidak harus terlambat dari target 2 tahun sejak diterbitkannya PP terbaru sebagai implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian, sekali lagi semoga proyek perubahan ini segera wujud dan segera dapat kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya nama Wiryawan Trisno. Sekarang sebagai staf ahli Menteri ATR BPN di bidang pengembangan kawasan. Dengan ini mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Ibu Lisa Lempong yang saat ini sedang menjalankan Diktat Tim 2 ya.
dengan judul percepatan integrasi tata ruang laut dan tata ruang nasional. Jadi ini memang sangat penting untuk Kementerian ATR BPN dalam rangka untuk memberikan yang terbaik berkualitas tata ruang nasional yang sekarang ini memang harus diintegrasikan dengan rencana tata ruang laut gitu ya. Jadi nanti hanya ada satu rencana tata ruang, yaitu rencana tata ruang nasional yang di dalamnya sudah ada tata ruang laut gitu ya. Nah selama ini memang di dalam pelaksanaan ini sangat lama begitu ya dan berbelit-belit gitu ya. Nah ini kami berharap nanti Bu Lisa bisa membuka ya bottleneck ini agar bisa lebih cepat, berkualitas dengan basis data yang baik gitu ya. Jadi perbaikan basis data ini merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan. Mudah-mudahan lancar di dalam menyelesaikan proyek perubahan ini dan tentunya ini nanti kami akan menunggu hasilnya dan tentunya akan kita gunakan bersama-sama hasil dari proyek perubahan ini. Terima kasih, selamat dan sukses Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara sekalian. Pada kesempatan ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kebijakan integrasi rencana tata ruang wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan adalah merupakan wilayah yang menjadi garda depan dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya ada sejumlah 111 pulau kecil. Jadi pulau ini adalah merupakan wilayah-wilayah yang sangat penting keberadaannya, baik itu untuk pertahanan negara, untuk kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perencanaan pulau-pulau kecil ini mesti harus diintegrasikan dengan wilayah laut yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, ke depan wilayah rencana tata ruang di laut dan di daratan pulau ini harus menjadi satu kesatuan sistem, sehingga nanti tujuan-tujuan untuk hankam, untuk ekonomi ataupun untuk lingkungan bisa direncanakan dengan secara terintegrasi dan juga optimum hasilnya, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, negara akan menjadi lebih aman dan lebih kuat karena pertahanan negara bisa bekerja dengan lebih baik, dan juga ekosistem pesisir dan pulau kecil bisa terpelihara dan bisa dilestarikan untuk anak cucu kita. Ini hal penting yang harus dijadikan dasar landasan kenapa antara pulau terluar dengan wilayah-wilayah yang berbatasan ini harus menjadi satu kesatuan rencana tata ruang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Saya Abdul Kamarzuki, sekarang masih sebagai PLT Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN. Saya ingin memberikan pernyataan untuk mendukung beberapa orang staf Direktorat Jenderal Tata Ruang yang sedang mengambil diklat terutama untuk kegiatan yang akan dilakukan, ide-ide yang dimunculkan dalam diklat tersebut, seperti ide yang disampaikan oleh Ibu Kristi yang membuat ide pengembangan koordinasi sektor online. Apa yang dimaksud di sini sebetulnya adalah memberikan kesempatan bagi stakeholders ataupun sektor terkait dalam memberikan masukan secara tertulis dan secara langsung pada peta digital, sehingga ini bisa direkord atau disimpan dengan baik untuk menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penetapan sebelum penetapan rencana tata ruang tersebut, sehingga lebih apa yang dimaksud lebih
terkoordinasi dan tersimpan secara digital. Jadi bukan yang seperti yang selama ini dilakukan dengan manual. Mungkin itu dari saya. Semoga Ibu Kristi dapat melanjutkan ide-ide ini nanti dalam pekerjaan-pekerjaan, membantu pekerjaan-pekerjaan di Direktorat Jenderal Tata Ruang ke depan. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.